puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga akan hidup indah ketika Tuhan pemimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang hamba kenal di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih karena anugerah Tuhan luar biasa bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan memberi kesempatan dan waktu untuk kami boleh kembali menikmati hidup pemberian Tuhan. Bersyukur pula pagi ini kami boleh mendapati kehidupan kami dalam keadaan sehat, kuat, setelah istirahat semalam yang Tuhan jagai, mengucapkan syukur untuk karya-Mu ini. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami melakukan banyak aktivitas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, pagi hari ini kami hendak membaca merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi penolong, menopang kehidupan kami pada hari ini. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan firman itu kepada kami semuanya. Pagi hari ini pula Roh-Mu yang kudus yang akan bekerja, Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami semuanya mengerti akan bagian firman Tuhan. Roh Kudus pula yang akan membantu kami semuanya boleh melaksanakan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengakui keterbatasan kehidupan kami, banyak dosa, kesalahan, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan, dan kami mau menyerahkan seluruh doa permohonan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kurang lebihnya 1 bulan, minggu keempat ini kita sudah memasuki bulan keluarga. Selama satu bulan ini kita banyak menggumuli tentang permasalahan-permasalahan keluarga di dalam pemahaman Alkitab, di dalam persekutuan doa di gereja, di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, baik persekutuan maupun kelompok. Dan pada hari Rabu pagi ini kembali kita akan mengangkat tema tentang keluarga. Nats kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat
20. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 20. Bagian dari sebuah perikop yang diberi judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 ayat ini adalah ayat-ayat bagaimana sebuah keluarga inti dibentuk dalam sebuah keluarga. Keluarga itu, inti itu terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan anak-anak. Dan keluarga inti ini diberi perenungan pada pagi hari ini bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap suaminya, seorang suami terhadap istrinya, dan anak-anak terhadap orang tuanya. Ayat yang ke-18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kenapa harus tunduk? Karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang sudah diserahkan dan dihaturkan kepada Tuhan supaya Tuhan menjadi nahkoda di dalam kapal rumah tangga tersebut. Dan ketika suami menjadi pemimpin rumah tangga, tentulah istrinya harus taat, patuh kepada suaminya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kenapa seorang suami harus mengasihi istrinya? Karena ketika suami ini sudah menjadi satu dengan istrinya, menjadi satu tubuh, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang menyatu. Kehidupan seorang istri adalah kehidupan suami, dan kehidupan seorang suami adalah kehidupan istri. Ketika suami mencintai istrinya, maka dia adalah mencintai dirinya sendiri. Sehingga wajar kalau suami mengasihi istrinya karena dia juga mengasihi dirinya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Orang tua bagi anak adalah wakil Tuhan di dunia. Bagaimana orang tua ini membimbing, membesarkan, mengatur, mendidik anak-anaknya supaya anak-anak itu takut kepada Tuhan. Sehingga wajarlah ketika anak-anak ini wajar jika dia harus taat, tunduk kepada orang tuanya. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah rumah, dan rumah adalah keluarga. Kalau kita ingat sebuah lagu, harta yang berharga, harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Artinya, keluarga menjadi sebuah harta yang luar biasa berharganya dibandingkan oleh harta-harta yang kita miliki saat ini. Dari keluarga kita mengenal adanya kasih. Dari keluarga kita mengenal adanya kasih sayang. Dari keluarga kita mengenal adanya saling berbagi. Dari keluarga pula kita mengenal adanya saling menopang dan mengayomi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, tentunya di dalam kehidupan keluarga, pernikahan kita tidak mungkin lepas dari setiap persoalan, pergumulan kehidupan. Karena tidak mungkin di dalam kehidupan keluarga kita akan ada dalam keadaan bahagia terus-menerus.
sehat terus-menerus, dalam keadaan senang terus-menerus. Ada kalanya kita mengalami duka cita, ada kalanya kita mengalami kesusahan, ada kalanya kita mengalami kesedihan, ada kalanya juga kita mengalami pergumulan yang sangat berat. Dan keluarga harus bisa menemukan cara menyelesaikannya. Jikalau di dalam setiap anggota keluarga terjalin hubungan yang baik, yang harmonis, persoalan, pergumulan seberat apapun, pasti ada solusi atau penyelesaiannya. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana cara mengatasi jikalau di dalam sebuah keluarga itu kita menghadapi sebuah pergumulan atau permasalahan. Kurang lebihnya saya mencatat ada 6 hal yang bisa kita selesaikan atau kita ambil solusi bagaimana ketika kita dalam keluarga menghadapi permasalahan atau pergumulan. Yang pertama, berdoa. Ketika keluarga itu memulai kehidupannya, mereka menaruh harapan di atas altar yang suci diberkati oleh pendeta, dan kita mempersilahkan Tuhan berkuasa atas rumah tangga kita, sehingga ketika kita ada pergumulan yang berat, kita kembalikan itu semuanya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Karena tidak mungkin tidak, dari awal pernikahan kita diberkati Tuhan, pasti sampai dengan akhirnya nanti ketika Tuhan memisahkan kita di dalam keabadian, Tuhan pasti juga bertata di dalam keluarga kita, asal kita selalu melibatkan Tuhan yang mempersatukan kita. Bagaimana mungkin ketika di dalam kehidupan rumah tangga Tuhan tidak pernah dilibatkan, atau mungkin kita hanya menganggap Tuhan hanya tamu, kadangkala saja kita temui, kadangkala saja tidak. Atau kita menganggap Tuhan justru malah orang lain di luar rumah kita, bahkan tidak pernah mempersilahkan Tuhan masuk dalam kehidupan keluarga kita. Kalau demikian, maka Tuhan juga tidak akan mungkin bisa terlibat di dalam setiap persoalan rumah tangga kita. Sehingga ada kalanya ketika kita mengalami sebuah pergumulan yang hebat, libatkan Tuhan. Mintakan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan persoalan kita, menyelesaikan persoalan kita, melalui kita berkomunikasi kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan. Yang kedua, jangan merasa diri paling benar. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dalam sebuah persoalan, perselisihan entah antar suami istri, antar orang tua anak, atau antar sesama anak, persoalan tidak akan pernah selesai ketika masing-masing pribadi mengedepankan egonya, merasa diri bahwa paling benar. Ketika ada persoalan antar suami istri, suami mengatakan atau menyatakan dirinya adalah paling benar, istrinya salah. Sebaliknya, istrinya mengatakan bahwa dirinya paling benar, suaminya salah. Demikian juga antara orang tua dan anak atau sama anak. Jika demikian, tidak pernah bisa menanggalkan rasa egoisme, terus merasa bahwa dirinya paling benar, tidak akan mungkin persoalan pergumulan dalam rumah tangga itu akan bisa selesai. Ujung-ujungnya pasti akan terjadi sebuah perpecahan. Yang ketiga, komunikasi. Ada sebuah peribahasa bahwa diam tidak akan menyelesaikan masalah. Diam tidak selamanya benar. Ketika ada permasalahan pergumulan di dalam sebuah keluarga, paling utama adalah komunikasi. Ketika kita lagi bermasalah dengan keluarga kita, jangan terburu-buru kita berkomunikasi curhat kepada orang di luar keluarga kita, sementara kita menutup diri untuk tidak berkomunikasi kepada anggota keluarga kita.
Ketika suami istri menghadapi sebuah persoalan, pergumulan, yang pertama kali buatlah berkomunikasi, saling berbicara, saling untuk bisa terbuka. Demikian juga antara orang tua dengan anak. Jangan melibatkan dulu orang lain kalau belum di dalam keluarga inti itu bisa saling berkomunikasi. Ketika komunikasi itu belum bisa menyelesaikan, baru kita bisa melibatkan orang lain. Ambil timing waktu yang benar, ambil timing waktu yang indah, ambil timing waktu yang tepat untuk kita bisa saling berkomunikasi, untuk kita bisa saling terbuka. Karena ada kalanya ketika emosi masih memuncak, ketika hati pikiran masih panas, untuk tidak bisa diajak berkomunikasi, ada baiknya kita mengambil waktu untuk saling berdiam. Tetapi ketika waktu itu sudah tiba, saatnya sudah baik, ada baiknya kita kembali berkomunikasi dan bisa terbuka untuk mengurai setiap pergumulan, permasalahan yang ada pada kita. Yang keempat, ketika kita menghadapi pergumulan yang sangat berat, ada kalanya kita membuka kembali surat nikah kita. Ingatlah ikrar atau janji pernikahan kita. Karena dengan melalui surat nikah kita kembali diajak, memori kita kembali mengingat berapa puluh tahun yang lalu kita ada di altar dan Tuhan memberkati kita di dalam pernikahan kudus. Kita masing-masing berjanji, suami berjanji kepada istri, istri berjanji kepada suami. Dan janji kita tidak hanya di depan jemaat, tetapi janji kita di depan Tuhan. Kita punya kontrak dengan Tuhan bahwa kita akan setia sehidup semati di dalam kesenangan, di dalam kesusahan, di dalam hal yang baik-baik saja, di dalam hal yang tidak baik-baik saja. Dengan kita mengingat ikrar janji pernikahan kita mulai meredakan hati kita, berdamai dengan kehidupan kita, berdamai dengan persoalan kita. Karena setiap persoalan, setiap perselisihan pasti akan ada solusi atau jalan keluarnya. Kita diingatkan untuk menyelesaikan kontrak kita dengan Tuhan sampai Tuhan memisahkan kita di alam atau di keabadian. Yang keempat, mintalah bantuan dari orang lain. Jikalau kita sudah menjalani berdoa, sudah berkomunikasi, sudah mengingat tentang ikrar atau janji kita, tetapi ternyata masih menemui jalan buntu dan kita membutuhkan orang lain, cari seorang konselor. Konselor itu bisa rohaniawan, pendeta, bisa juga seorang konselor ini seorang psikiater, psikolog, atau mungkin kita mempunyai seorang sahabat yang bisa dipercaya untuk kita diajak untuk berkomunikasi, berbagi, mencari pendapat. Toh keputusan itu ada di tangan kita. Mungkin dengan kita mengeluarkan setiap apa hal yang ada pada kita, ada titik terang untuk kita diberi masukan, mengambil jalan terbaik di dalam persoalan itu. Yang keenam, ingatlah tidak ada keluarga yang sempurna. Yang sempurna itu miliknya Tuhan. Dalam sebuah kehidupan keluarga tidak ada seorang suami yang sempurna. Tidak ada seorang istri yang sempurna. Tidak ada seorang anak yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kita masing-masing memiliki kelemahan-kelemahan. Seorang istri memiliki kelemahan, di balik dia memiliki kelebihan. Seorang suami memiliki kelemahan, di balik dia memiliki kelebihan. Seorang anak, masing-masing anak punya kelemahan-kelemahan, di balik mereka juga punya kelebihan-kelebihan. Demikian juga orang tua. Tidak ada di dunia ini orang tua yang sempurna bagi anaknya.
Orang tua pasti memiliki juga kelemahan-kelemahan. Ketika kita mulai untuk berpikir dan mulai merasa, mengerti bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada anggota keluarga kita yang sempurna, kita mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Oh ya, artinya semua manusia memiliki kelemahan. Semua manusia bisa saja membuat kesalahan. Semua manusia bisa saja kilaf atau lupa. Sehingga ketika kita menyadari semuanya itu, kita mulai berdamai dengan diri kita. Kita mulai untuk membuka diri dengan anggota keluarga kita. Persoalan itu akhirnya pasti akan ketemu solusi atau jalan keluar. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita berjuang bersama-sama. Kita akan menghadapi setiap permasalahan di dalam keluarga kita dengan terus-menerus saling berbagi, saling bekerja sama di antara anggota keluarga kita. Istri-istri, takutlah tunduklah kepada suamimu. Suami-suami, kasihlah istrimu seperti kau mengasihi dirimu. Dan anak-anak, tunduklah dan hormatilah, hargailah orang tuamu. Dengan demikian, kita akan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pada saat ini kembali di bulan keluarga, minggu terakhir ini kami diingatkan bagaimana kami menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami menyadari dan kami mengakui bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, dan tidak ada orang tua yang sempurna. Kami masing-masing memiliki kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, setiap kami bisa saja berbuat salah, bisa saja lupa, bisa saja kilaf. Oleh karena itu, biarlah kami masing-masing menyadari setiap hal kelemahan yang ada pada kami. Kami masing-masing bisa saling menerima setiap kelemahan kami, sehingga di antara anggota keluarga kami bisa saling memahami dan bisa saling mengerti. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen di GKJ Purbalingga dengan setiap permasalahan yang ada pada kami. Mampukan kami senantiasa terus berjuang dan melibatkan Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga setiap persoalan yang kami hadapi secara bersama-sama, kami pertaruhkan itu di kaki Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberi kekuatan kami bisa menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Mampukan kami berfungsi, mampukan kami untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kami sebagaimana Tuhan firmankan kepada kami. Mampukan kami menjadi suami yang terbaik bagi istri kami, mengasihi, mengayomi istri kami, juga mengayomi kehidupan keluarga kami. Mampukan kami sebagai istri bisa setia, menghargai, menghormati, tunduk kepada suami kami, seperti juga kami mengasihi keluarga kami. Sebagai anak, mampukan kami untuk bisa menghormati, menghargai orang tua kami, karena mereka adalah wakil Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sebagai orang tua, mampukan kami menjadi orang tua yang bijaksana, mengasihi anak-anak kami, dan terus bisa mendidik, mengarahkan anak-anak kami selalu takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon pengampunan jikalau di dalam kehidupan keluarga kami banyak cacat celah dosa,
Kami tidak berfungsi menjalankan sebagaimana Tuhan firmankan kepada kami. Tidak bisa berkewajiban sebagaimana Tuhan inginkan kami melakukan dalam kehidupan keluarga. Mohon pengampunan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami boleh bangkit dan memperbaiki kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami mempertaruhkan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Akhirnya Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan